hadir untuk support Gracia Poli atas rilisnya Menembus Garis Batas, karena benar-benar Kak Gracie ini benar-benar menginspirasi aku sebagai perempuan untuk terus bangkit dan juga merakit mimpinya. Dan aku benar-benar gak sabar untuk membaca semuanya, karena tadi aku udah sempat baca sinopsisnya dan benar-benar ternyata struggle-nya, perjuangannya benar-benar wow banget. Jadi aku benar-benar pengen belajar banyak banget dari buku ini. Itu, dan kisah hidupnya Kak Gracia Poli. Salah satunya aku tuh tadi baca sinopsisnya bahwa ternyata untuk ada di titik mau sampai memenangkan Olimpiade itu, ternyata salah satu struggle paling besarnya adalah menemukan partner yang paling tepat, dan struggle-nya dan bagaimana datang ke psikolognya untuk bisa mediasi, untuk bisa saling mengerti satu sama lain, koneksi bersama support system, dan sebegitu pentingnya support system dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi sebegitu hebatnya cerita ini, jadi keren deh Kak Grace. Karena dia kan menceritakan, mencurahkan perjalanan menuju kesuksesan tidak dikuatkan oleh itu. Kak Grace menceritakan sebegitu detailnya kisah perjuangannya, benar-benar aku nggak nyangka. Aku kira mungkin selama ini kan kita melihat atlet Indonesia, kebanggaan Indonesia tuh kelihatannya tuh pas menangnya aja gitu, pas bahagianya, kita nggak pernah tahu struggle-nya seberapa sulitnya, detailnya dan perintilannya. Ternyata di sini ditulis sedetail-detailnya, dan bahkan ini inspirasinya menurut aku bukan hanya untuk para atlet tapi juga untuk seluruh manusia yang ada di dunia, khususnya aku sebagai perempuan sangat terinspirasi akan spiritnya. Apa yang mungkin kakak Kayura rasain juga sih, mungkin pengalaman sulitnya Kayura tuh seperti apa? Pengalaman sulit mungkin kalau untuk aku ya, Menembus Garis Batas versi aku adalah saat aku menurut aku tuh versi aku saat aku berjuang menjadi musisi dan juga solois perempuan di Indonesia dengan terus membawa karakter diri aku, terus merayakan ketidaksempurnaan aku sebagai perempuan, karena hal ini mungkin bertentangan dengan industri yang ada, dengan beauty standard atau stigma kecantikan yang ada di Indonesia, bahwa nggak jarang perempuan dianggap nggak cukup, dianggap nggak sempurna, atau perempuan sering dibanding-bandingkan dengan perempuan lain. Bahwa aku percaya sebenarnya perempuan dan kita sebagai manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya itu pasti unik dengan dengan pilihan dan cara hidup kita masing-masing. Jadi kalau untuk aku menembus garis batas adalah dengan berkarya ini, berkarya lewat musik, akan aku selalu jadikan medium untuk aku menembus garis batas, menuturkan isi hati terdalam aku, dan juga merayakan ketidaksempurnaan aku sebagai manusia, sebagai perempuan, dengan terus berproses dan terus berproses menjadi versi terbaik diri. Dan cerita terus berprosesnya itu ada di sini, jadi teman-teman harus banget membaca ini. Ih gemes, sumpah. Jadi aku tuh terkaget-kaget juga, karena waktu aku aku konser waktu itu pertunjukan tutur batin di Jakarta, Gempi tuh datang nonton dan hafal semua lagu-lagu aku, dan kata mamanya memang, dan kata papanya juga suka karya-karya Yura. Jadi aku dan Dona menyiapkan sesuatu yang spesial juga untuk Gempi. Sebenarnya udah dari tahun lalu, dari konser kemarin, cuman karena kesibukan masing-masing, akhirnya kemarin waktu yang pas dia juga lagi libur, akhirnya kita meramu sesuatu yang spesial. Dan aku bangga banget sih sama Gempi di umur segitu dengan bakatnya yang begitu bersinar. Lagunya udah jadi, semuanya udah jadi, udah tinggal menetaslah dia, dan aku benar-benar gak sabar teman-teman mendengarkan karya. Memberikan kejutan buat Gempi juga gitu kan, bisa membuat karya Kenapa ini udah mungkin jalan Tuhan juga kali ya, karena kita semua pasti sayang Gempi, dan aku juga nggak nyangka Gempi juga begitu dekat dengan karya-karya Yura dan juga dekat dengan karya Dona. Jadi kayaknya kita bersinergi begitu aja gitu. Senang, kemarin proses rekamannya juga seru. Pokoknya seru deh, pokoknya aku benar-benar gak sabar ngasih denger. Apa sih Kayura tentang Karena aku tuh punya mimpi sekali, aku suka dengan aku
dari dulu punya mimpi untuk ada lagu anak-anak. Aku juga secara nggak sadar sih di album Tutur Batin ini ada lagu Dunia Tipu-Tipu gitu kan, yang nyanyiin tuh lagu Bandung, malah yang nonton aku sekarang banyak anak-anak bayi, anak-anak kecil gitu. Jadi rasanya senang sekali ya membuat lagu dengan tema anak-anak, dan aku sih pengennya lagu ini nanti saat rilis tuh bisa dinyanyikan oleh seluruh sekolah yang ada di Indonesia, karena ini lagu ini bener-bener bukan hanya untuk anak-anak juga sangat dekat dan sangat relate dan sangat ceria. Kayaknya juga nanti akan cocok dengan pecinta-pecinta alam, juga pasti akan cocok. Karena aku ngelihat Gempi ini gadis, bukan gadis lagi, masih anak kecil banget. Anak kecil banget tapi udah anak kecil super estetik. Gempi, I love you so much. Aku kan kayak membuatnya kan bareng sama suami juga. Iya. Mungkin ceritanya, karangannya, atau mungkin apa nih prosesnya sendiri. Proses untuk kerjain lagu ini sebenarnya ajaibnya, karena lagunya sungguh ajaib. Ngalir gitu aja sih, jadi prosesnya karena kita gara-gara Gempi datang ke konser aku, terus aku ngeliat cuplikan dia posting nonton, terus kita jadi terinspirasi dengan keajaibannya Gempi dengan semua talenta yang dia punya. Jadi ajaib mengalir begitu saja. Sulit Kak bekerja sama anak kecil Kak. Ih, sumpah lucu lagi, seneng banget lagi kolaborasi kerja sama anak-anak. Pasti ada ngikutin moodnya dulu. Ternyata Gempi sangat semangat kalau ada nugget ya. Pas dikasih nugget langsung bener-bener semangat banget. Tapi aku menikmati sekali kerja sama anak-anak. Jadi rasanya hangat gitu. Jadi mudah-mudahan semua teman-teman suka karyanya, nanti ditunggu bulan Juli ini. Mantap. Emang kayaknya udah 8 bulan 2 minggu kayaknya lebih deh. Pokoknya intinya tuh sekitar Juli pertengahan tuh udah kemungkinan lahiran gitu. Persiapan kemarin akhirnya kita belanja baju bayi. Ternyata banyak baju bayi itu, aku pikir nggak banyak ya. Jadi bayi itu karena sering pipis, pup dan lain-lain, jadi banyak. Terus semuanya sih lebih ke yang simpel-simpel sih, kita nggak beli barang mahal ya. Karena menurut kita kalau bayi gitu kan dia pakainya cepet ya. Dan kita nggak mau terlalu boros. So far sih nggak ada yang terlalu gimana banget. Sama kita juga kemarin ini ngundang kayak bukan bidan ya, kayak siapa, ahli untuk ngajarin kita mandiin gitu-gitu, apa sih namanya? Iya, suster, karena kita pengen ngurus sendiri gitu. Persiapan jadi bapak mungkin seperti apa nih? Persiapan saya mulai mengurangi melihat wanita-wanita seksi ya. Karena anak saya cewek. Ya kurang dikit aja. Sisanya lebih ke ini sih, finansial, bersyukur sama Tuhan. Finansial baik-baik saja, kan biasanya kesulitan jadi bapak di finansial ya. Cuma mungkin sifat ya masih banyak diperbaiki, karena anak saya cewek, pasti kan dia juga akan melihat bapaknya sebagai role model ya. Ya saya akan menghindari selingkuh lah ya. Udah belajar kan kayak semacam perjalanannya dari awal, sampai mau melahirkan itu kayak story segala macam. Oh iya. Jangan, aku nggak mau cerita, gue sedih. Gue tuh sebenarnya nggak pernah mau bahas, karena perjalanan itu sangat sedih ya. Cuman gue tuh nggak mau lagi ngebesar-besarin kesedihan itu, karena menurut aku banyak di luar sana yang punya perjalanan lebih sedih lagi. Bahkan dalam perjalanan yang sedih itu kita akhirnya melihat kita menjadi lebih kuat, karena kita membaca beberapa orang di TikTok dan segala macam yang punya perjalanan lebih berat lagi untuk bisa punya keturunan kan. Jadi buat aku makanya kenapa kita akhirnya mau publish, karena kita pengen menguatkan juga teman-teman yang lain pejuang dua garis, di mana ada kita juga nih public figure yang juga struggle. So don't worry, we support each other. Dan kita juga menekankan bahwa ketika bicara tentang hamil itu bukan hanya wanitanya, jangan ada stigma lagi bahwa wanita bermasalah ketika tidak hamil-hamil. Cek juga laki-laki, karena hamil itu berdua gitu. Jangan cuma semua diserahkan kepada wanita aja dan cowok. Yang penting kan gue tanggung jawab, ya nggak gitu juga gitu. Oh, punya anak cowok mungkin protektifnya mau seperti apa ini? Kalau apa? Punya anak cewek gitu. Cewek protektif. Enggak sih, gue akan suruh dia clubbing ya. Cuma dia jangan joget-joget TikTok nggak pakai BH ya. Nggak bagus sih. Masih mau ditentukan ini last minute nanti. Soalnya
bisa normal, bisa sesar. Tapi anaknya kayak gede deh. Beratnya tuh udah mau 3 kilo. Oh, udah mau 3 kilo dan agak panjang gitu. Kata Colip suka muter-muter. Kadang-kadang kepalanya di bawah, kadang naik ke atas, sungsang gitu, kadang-kadang gitu. Jadi kalau sungsang, mesti sesar kan. Jadi masih nanti dilihat. Cuma kita udah prepare. Tapi Ciolip sendiri suka ada rasa khawatir nggak sih menjelang hari kelahirannya? Saya belum melihat itu sih. Mungkin belum terlalu deket kali ya. Jadi so far sih masih aman. Cuman dia udah kelihatan kesulitan banget untuk beban udah gede banget. Tidurnya udah kesulitan, terus dia suka kebangun, bayinya udah gerak-gerak banget. Jadi ya itu dia kurang tidur aja. Jadi kan kayak momen-momen yang dari awal sampai sekarang menjadi kayak penguat kalian berdua nggak sih? Iya sih, itu satu sisi menjadi penguat, satu sisi bikin kita juga humble. Masalah yang terjadi, kondisi yang kemarin itu bikin kita humble. Karena sampai sekarang pun kita nggak mau ngerasa diri kita, wah gila, gue bakal punya anak ya gitu-gitu. Masih takut, karena tetap masih ada Tuhan ya yang ngatur ya. Jadi aku pikir jangan terlalu berlebihan lah. Ya standar lah, nggak usah terlalu banyak motivasi-motivasi yang menurut aku berlebihan. Cukup treatment, dilihat, kadang-kadang elus punggungnya, kadang-kadang kalau dia malam nggak enak tidurnya, aku juga bangun nemenin. Ya simpel-simpel aja, menurut aku cewek juga udah seneng sih ya, gitu. Si Olive katanya suka ngidam tapi yang ini sudah Iya, jadi dia ngidam barang-barang yang unik-unik ya. Ada stroberi harga 100.000. Ada ikan dari laut Asia Tengah. Ada berlian, ada emas. Jadi aku selalu nanya mau dibeliin nggak kan? Kalau mau dibeliin gue harus mikir dong. Ternyata enggak, dia beli sendiri. Jadi emang dia tuh ngidam tapi dia pergi sendiri karena dia nggak mau ngerepotin aku. Nah itulah wownya istriku itu. Jadi kadang-kadang kita suami pengen beliin, dia nggak mau ngerepotin. Jadi lebih seneng beli sendiri. ada yang diidamkan tapi potensial yang ada nggak? Makanan atau barang? Nggak ada, dia hanya jadi gini, dia nyampein ke gua, yang aku ngidam ini, oh iya dah mau dibeliin, nggak usah aku udah beli. Jadi kapan kita mau belinya kan nggak ada waktunya ya. Jadi dia yang ngasih tahu, tapi dia udah pergi beli. Ya udahlah, yang penting dia happy. Ketularan ngidam juga nggak sih? Gua ketularan ini sakit-sakit badan gua. Jadi gua muntah mual-mual gitu cuy. Itu emang katanya ada. Jadi kalau bininya hamil, suaminya ikut mual-mual. Gue baru tahu itu. Jadi badan gue lemes, mual-mual, enek, asam lambung gue naik. Gue nggak ngerti itu, ternyata ada katanya. Iya, gue juga baru tahu, lu baca tuh banyak di artikel. Tapi Itu untuk aja. persiapan rumah sakit sendiri kok Udah persiapan rumah sakit udah beres. Potensial terakhir mungkin si Olive kan kalau kita lihat di medsos tuh masih suka konten kocak-kocak, emang nggak bisa khawatir apa dihindar. gitu? Khawatir apanya? Loncat-loncat kan kehamilannya gitu. Ya, lu tanya aja sama dia suka lompat-lompat. Gua nggak suruh dia lompat, dia lompat-lompat. Tapi nggak bisa dihindar sebagai kehamilannya. Colip tuh cukup aktif sih. Dia hamilnya bukan yang tidur gitu, bukan. Dia gerak. Kadang-kadang dia macem-macem kelakuannya. Tiba-tiba kemana, nanti kalau dia capek dia tidur. Nanti kalau enggak dia gangguin aku. Dia aktif sih. Kayaknya anaknya mungkin lumayan aktif sih aku bilang. Udah ya? Terima kasih. Kemudian